Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, 2 Tawarik 13 ayat 5, saya bacakan. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Perkataan ini diucapkan oleh Raja Abia ketika dia berperang melawan Raja Yerobeam. Raja Abia adalah raja dari keturunan Daud yang memerintah atas kerajaan selatan. Sementara Raja Yerobeam adalah raja yang awalnya memberontak terhadap kerajaan Israel bersatu, lalu membentuk kerajaan sendiri dengan 10 suku yang disebut dengan kerajaan utara atau kerajaan Israel. Nah, saudara, ada hal yang menarik sekali dalam perkataan ini, yaitu penyebutan perjanjian garam. Perjanjian garam yang disinggung oleh Raja Abia adalah sebuah perkataan otentik, sebuah sound doctrine yang disampaikan oleh Raja Abia bahwa kepada Daud Tuhan mengikat sebuah perjanjian yang kekal. Jadi perjanjian garam itu sebenarnya di sini adalah sebuah istilah yang sebenarnya istilah ini muncul ketika pertama kali Tuhan memerintahkan kepada orang Israel untuk membubuhkan garam di dalam setiap korban-korban yang mereka lakukan terhadap Tuhan dalam setiap persembahan. Pertama kali muncul dalam Imamat 2 ayat 13 dikatakan, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam, janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Nah, saudara, garam di sini bukan menunjukkan pentingnya garam, tapi menunjukkan pentingnya perjanjian itu. Dari pihak Allah, Allah membuat perjanjian dengan manusia, dan Allah ingin mengikatkan perjanjian itu sebagai sebuah tanda keseriusan, yaitu dia menyatakan manusia harus memasukkan unsur garam. Jadi garam menyatakan bahwa perjanjian itu adalah perjanjian yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, perjanjian yang Tuhan ikat dengan Daud atau disebut dengan Davidic Covenant adalah perjanjian yang kekal. Perjanjian ini sifatnya unconditional. Apapun yang terjadi, maka perjanjian ini akan berlaku terus sampai kekal. Perjanjian itu apa? Engkau bisa temukan perjanjian ini di dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-16. Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud, maka perjanjian itu disebut dengan perjanjian garam, yaitu perjanjian yang kekal, yang akan berlangsung terus, yang akan melewati waktu dan bersifat unconditional. Artinya, perjanjian itu akan terjadi bukan dari pihak Daud, tetapi Allah yang menjamin perjanjian itu. Itu sebabnya disebut dengan perjanjian kekal. Apapun yang terjadi, maka Allah akan tetap melaksanakan janjinya. 2 Samuel 7 ayat 16, ini adalah potongan ayat dari perjanjian-perjanjian yang Tuhan berikan kepada Daud. Salah satu yang Tuhan ucapkan kepada Daud, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika terjadi sebuah
apa itu pemberontakan di Israel dan kerajaan Israel terpecah, maka Abia mengucapkan perkataan yang otentik ini. Dia mengambil sound doktrin yang sudah dia ketahui, yang sudah dia mengerti, yang diteruskan oleh generasi-generasinya yang dia dengar dari ayahnya sebelumnya. Abia ini adalah keturunan keempat. Jadi Daud melahirkan Salomo yang menggantikan dia menjadi raja. Kemudian Salomo digantikan oleh anaknya Rehabeam. Kemudian Rehabeam digantikan oleh Abia. Nah, keturunan-keturunan ini mereka bukan hanya menjadi raja karena mendapatkan mandat suksesi. Oleh karena seorang raja selalu digantikan oleh anaknya. Tetapi mandat kerajaan yang dipegang oleh Daud adalah mandat yang diterimanya dari Tuhan, yaitu bersifat kekal, yaitu perjanjian garam. Dan ini disebut dengan Davidic Covenant. Saudara yang dikasihi Tuhan, Davidic Covenant ini akan berlangsung terus meskipun bumi berubah, meskipun situasi berubah, meskipun tahun berubah, meskipun terjadi perubahan culture di dalam kehidupan manusia, tapi firman Allah tidak mungkin gagal karena apa yang Allah firmankan dan Allah ikat kepada manusia dalam perjanjian yang kekal secara khusus kepada Daud atau Davidic Covenant adalah perjanjian yang bersifat kekal, melewati waktu, melewati zaman, melewati segala perubahan, melewati segala keadaan, melewati segala situasi yang manusia pikirkan akan mengubah perjanjian itu. Tapi bagi Allah, Allah tidak pernah berubah. Apa yang difirmankan oleh Allah dan dinyatakan di dalam perjanjian garam yang disampaikan oleh Abia tadi, diungkapkan oleh Abia. Abia menyatakan sebuah klausul yang pernah diikat bersama dengan Tuhan, jadi sebuah respek terhadap firman Tuhan yang sudah Tuhan ucapkan, bahwa keluarga Daud akan selalu memegang kerajaan itu sampai selama-lamanya. Sekarang kita bertanya, ada di mana kerajaan Daud itu? Mengapa kerajaan Daud sudah tidak ada sampai saat ini? Jangan salah, saudara. Ada sebuah doa yang terkenal yang Yesus doakan. Matius 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya ulangi lagi. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, jauh sebelum Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud, ada nubuatan yang diucapkan oleh Yakub kepada anaknya Yehuda, Kejadian 49 ayat 10, bahwa tongkat kerajaan tidak akan beralih dari suku Yehuda. Dan janji ini terus dipegang. Janji ini terus dikuatkan oleh Tuhan selama adanya bumi ini. Ketika di Alkitab kita melihat selama perjanjian lama, janji untuk menguatkan kerajaan, janji memberikan kerajaan kepada keluarga Yehuda, terus-menerus diulangi Tuhan. Dan janji itu diikat dengan apa yang dinamakan tadi Davidic Covenant. Allah kita adalah Allah perjanjian. Ada 7 perjanjian utama yang Tuhan ikat dengan manusia sepanjang zaman di dalam Alkitab kita periksa. 7 melambangkan angka kesempurnaan. 7 melambangkan angkanya Allah. Jadi Allah mengikat 7 perjanjian utama. Salah satu perjanjian yang diikat dengan manusia, dengan Daud, yaitu namanya Davidic Covenant. Dan Davidic Covenant ini adalah perjanjian kekal, perjanjian garam unconditional. Jadi saat Yesus berdoa, datanglah kerajaanmu, maka Yesus memaksudkan bahwa kerajaan Allah itu memang benar-benar akan datang di muka bumi ini. Dan siapa yang akan memerintah? Yang akan memerintah sebagai raja adalah keturunan Daud yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Makanya dia disebut Mesias. Dia disebut orang yang dinanti-nantikan. Dia disebut juru selamat. Dialah yang akan menjadi raja
dan menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Mengapa? Karena bumi ini harus diperintah dengan satu kerajaan utama, dan pemerintahan itu harus diperintah oleh raja utama, yaitu raja di atas segala raja. Amin, saudara. Dan Yesus berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Menyatakan suatu kali kelak bahwa kerajaan Allah itu akan ditegakkan di muka bumi ini. Dan ketika kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini, pemerintahan Allah, kehendak Allah akan terjadi di muka bumi ini dengan rajanya adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus adalah keturunan Daud. Kerajaan itu belum kita lihat sampai hari ini, tapi saya berdoa dan saya katakan kepada saudara bahwa Allah sudah menjanjikan sebuah perjanjian kekal dengan Daud yang bernama Davidic Covenant. Perjanjian itu melewati waktu, perjanjian itu melewati zaman, perjanjian itu melewati segala perubahan, perjanjian itu melewati segala sistem pemerintahan di muka bumi ini. Bahwa hanya Allah lah yang akan berkuasa dan akan mendirikan kerajaannya, dan kerajaannya itu akan dipimpin oleh seorang raja yang berkemenangan, yaitu Yesus Kristus. Makanya dia disebut Mesias. Tidak ada orang lain yang bisa menyebut dirinya Mesias atau orang yang diurapi. Orang yang diurapi hanya Yesus, yaitu Mesias, Hamasiah. Dialah Mesias yang akan datang, yang akan mendirikan kerajaannya di bumi ini, sehingga ketika kerajaannya didirikan di muka bumi ini, maka kehendak Tuhan akan terjadi di bumi ini sama seperti kehendak Tuhan terjadi di sorga. Dengarkan apa yang dikatakan oleh suara-suara di dalam sorga. Wahyu 11 ayat 15 berkata, lalu malaikat yang ketujuh, lihat, saya katakan tadi angka 7 adalah angka sempurna, meniup sangkakalanya. Ini sangkakala yang ketujuh. Ditiup oleh malaikat yang ketujuh. Ada 7 malaikat yang terakhir yang akan melepaskan murka Allah dan akan meniup sangkakala Allah. Lihat ya, saya bilang dia punya sinkronisasi. Ada 7. Jadi ada kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai. Kemudian 7 meterai itu akan dibuka sampai kepada 7 sangkakala atau 7 trompet. 7 sangkakala itu akan ditiup oleh 7 malaikat. Kemudian sesudah itu ada 7 cawan murka Allah. Dengarkan apa yang dikatakan Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Lihat, suara yang bergemuruh di sorga. Suara yang luar biasa di sorga. Malaikat dan suara-suara di sorga berkata, katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja atas selama-lamanya. Ini menggenapi perjanjian yang Tuhan ucapkan kepada Daud, yaitu unconditional covenant, Davidic covenant, perjanjian yang tidak membutuhkan ketaatan manusia, tapi perjanjian itu dijamin oleh Allah sendiri. Perjanjian itu melewati segala sesuatu, karena perjanjian itu harus terjadi dari pihak Allah. Yaitu apa? Yaitu Tuhan akan menegakkan kembali kerajaan Daud, dan salah satu keturunan Daud akan memerintah sebagai raja. Dan kerajaan itu akan berdiri di muka bumi ini dengan raja yang berkemenangan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ketika itu genaplah firman Tuhan yang berkata, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, dan segala lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi kita akan melihat penggenapannya itu. Kalau engkau percaya kepada janji Tuhan, saya katakan, Tuhan akan menjaga janjinya. Disebut dengan perjanjian garam,
Makanya perjanjian itu bersifat kekal, tidak tergoyahkan, melewati segala zaman. Kita belum melihat hal itu terjadi. Tapi Alkitab sudah menuliskan akhir daripada sejarah dunia ini. Dan Alkitab sudah menuliskan bahwa pemerintahan atas dunia ini sekali kelak akan dipegang oleh raja di atas segala raja. Semua kerajaan akan ditaklukkan di bawah kakinya. Semua pemerintahan akan ditaklukkan di bawah kakinya. Segala kuasa akan ditaklukkan di bawah kakinya. Dan semua hal yang tidak benar akan ditaklukkan di bawah kebenaran Allah. Betapa luar biasanya janji Allah. Saya sedang menunjukkan kepada saudara perjanjian garam itu. Saya sedang menunjukkan betapa kuasa Allah yang luar biasa itu melampaui segala akal. Inilah yang memberikan harapan kepada kita selama kita hidup di bumi. Mengapa saya selalu katakan Maranatha, datanglah ya Yesus Kristus. Datanglah Yesus Kristus. Yesus Kristus akan datang dalam kepastian. Yesus Kristus akan datang dalam sebuah kenyataan yang tidak bisa terbantahkan. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang. Ketika dia datang, maka semua orang akan takluk di bawah kuasanya. Dia akan mendirikan kerajaannya dan dia akan menjadi raja. Dia disebut dengan raja di atas segala raja. Dia adalah Mesias. Sampai hari ini orang Israel berdoa untuk Mesias itu. Dan dia adalah satu-satunya orang yang diurapi. Jadi saudara kalau berdoa jangan bilang urapi kami Tuhan. Itu doa yang tidak betul. Itu doa yang salah. Pengurapan itu hanya milik Yesus Kristus. Dialah orang yang diurapi itu. Orang yang diurapi adalah Mesias. Begitu. Jadi jangan berdoa seperti itu, jangan juga nyanyi seperti itu, urapi kami dengan minyak baru. Apa itu? Nyanyian seperti itu. Tidak alkitabiah. Belajarlah hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sound doctrine menyatakan bahwa dialah Mesias. Dialah yang kita nanti-nantikan. Dialah raja segala raja, penggenapan dari seluruh perjanjian yang terus diulangi Tuhan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan apa yang Tuhan firmankan akan Tuhan genapi. Saya ingin menguatkan saudara dengan hal ini. Bahwa engkau menyembah Tuhan yang besar dan luar biasa. Yang benar. Yang iya dan amin. Saya mau katakan sekali lagi. Maranatha. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus pasti datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Blessings.